Baik, beralih kepada Ustadz Kris, masih dengan pertanyaan yang sama. Dasar dan landasan pentingnya membaca Al-Quran dan mengindahkannya itu bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalan lagi. Saya nama Kris Triyono ya. Sering dipanggil Ustadz Kris. Sebenarnya nggak pede ya dipanggil Ustadz itu. Saya meluruskan tahun lahir saya bukan 78 ya, tapi 87. Jauh banget itu berbeda. Saya yang ketiknya itu. 78 itu bapak saya. Jadi taruhnya berasa perlu harus klarifikasi ini. Iya, taruhnya disangka awet muda. Tahun 78 masih kelihatan. Ya, barusan Ustadz kita semua, ya qori kita semua sudah menjelaskan secara rinci ya. Saya pikir ya cukuplah ya, sudah luar biasa. Kalau dari saya mungkin saya akan menceritakan pribadi saya saja, karena kalau tadi sudah hadisnya sudah dijelaskan secara rinci. Jadi yang pertama, kenapa saya semangat belajar Al-Quran itu berangkat dari hadis Nabi juga, yaitu ingin mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Mudah-mudahan Quran yang kita baca di sini ya bisa menjadikan syafaat di yaumil qiyamah. Maka saya sangat terkesan dengan ungkapan guru saya yaitu Ustaz Saiful Islam Mubarak ketika ditanya sampai kapan kita belajar Al-Quran, sampai nanti kita ketemu Al-Quran di akhirat. Jadi jangan putus asa. Baru ngucapin huruf tak, saking susahnya gara-gara giginya habis aja sudah putus asa, besoknya nggak ngaji lagi ya, gara-gara disuruh ngucapin huruf fa nggak bisa ya. Saya ada pengalaman itu, fa pak ngomongnya gua nggak bisa gitu kan. Kenapa pak? Fa itu pokoknya apa? Saya jelasin, gigi atas tempelin ke bibir bawah. Pengennya gitu Ustaz, tapi lihat nih gigi saya yang atas habis. Ternyata mesti diperlihatkan ngomong. Ya, jangan putus asa, tetap belajar ya. Jadi jangan udahan sampai kita ketemu Al-Quran nanti di akhirat. Kemudian kenapa kita belajar irama? Ya, semua orang secara manusiawi itu pasti menyenangi yang indah-indah. Semua orang itu sudah manusiawi alami. Ya, Bapak Ibu di sini kalau dengar bacaan Quran pilih yang enak atau pilih yang pas-pasan? Yang enak. Misalnya nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini yang pertama. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Menurut Bapak Ibu di antara dua bacaan itu lebih bagus yang mana? Ya, yang pertama. Karena secara manusiawi pasti senangnya iramanya, padahal itu dua-duanya bagus. Ya, uniknya kalau Al-Quran ini indahnya bukan hanya karena irama saja. Tadi sudah disampaikan. Jadi ilmu maqamat itu adalah ilmu yang membahas irama-irama Al-Quran, ya, melantunkan Al-Quran dengan nada yang indah, tetapi tetap dalam kaidah tajwid yang benar. Soalnya ada orang yang suaranya bagus, indah didengarkan, tapi tajwidnya rusak, itu nggak jadi indah. Alhamdulillah
langsung dengar kayak gitu langsung Masya Allah. Dan itu biasanya. Ya, itu nggak jadi indah karena tajwidnya terganggu. Ya, tajwidnya tidak benar. Jadi harus mendahulukan kaidahnya. Kaidahnya, kemudian nanti irama akan mengikuti, begitu saja. Betul. Ya, jadi irama yang harus mengikuti bacaan, bukan bacaan mengikuti irama. Jadi keindahan membaca Al-Quran itu bukan hanya terletak pada irama, tetapi tajwid yang benar beserta irama yang indah itu baru bisa dibilang indah. Ya. Kemudian kenapa saya belajar irama? Memang pertama kali saya tertarik untuk belajar Al-Quran adalah gara-gara mendengarkan irama yang indah. Jadi saat itu yang menjadi motivasi saya adalah qari internasional, yaitu Ustadz Muammar Z.A. Untuk baca Quran mungkin sudah pada kenal ya, karena memang yang populer mengiramakan Al-Quran di Indonesia itu adalah Ustadz Muammar Z.A. yang pertama kali dulu. Kalau sekarang beliau Ustadz Muzamil Asfallah murotal, kalau ini istilahnya mujawad ya. Mujawad. Jadi tokoh murotal di Indonesia beliau ya. Jadi Ustadz yang pada mulanya sangat viral sekali hingga sampai saat ini juga bacaannya digemari, dan dengan mudahnya kita bisa mencari di channel YouTube ya. Kalau kita searching akan dengan sangat mudah Ustadz Muzamil Asfallah membacakan lantunan kalam ilahi yang demikian. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz Tris. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua nih. Bagaimana Ustaz Tris ya bisa ahli dan konsisten dalam belajar Al-Quran sehingga dari ilmu makomah kalau tidak salah ada 7 ya. Nah itu ahlinya bagaimana, melalui proses berapa lama gitu Ustaz? Silakan Ustaz. Ya kalau lamanya mungkin saya sejak sebelum belajar baca Quran ya, itu justru belajar irama dulu ya, dari kecil saya ya, karena saya bilang tadi pertama tertarik irama, maka belajar irama diajarin oleh ustadz saya sampai bisa tuh, tapi nggak bisa baca Quran ya, karena diajari langsung hafal gitu ya, satu makro disebut. Nah itu pun sudah diundang kemana-mana dulu. Acara apapun bacanya itu, dan memang bisanya itu aja. Kasih contoh dong Mas, kasih contoh gimana? Mujawad ya dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit aja contohnya, kalau diteruskan bisa. Ya, jadi seperti itu. Awalnya belajar itu, kemudian belum bisa baca Quran. Jadi acara apapun bacanya itu, kalau ditanya kenapa sih acara ini kok bacanya nggak ganti-ganti? Saya bisanya cuma itu. Nah dari situlah mulai belajar membaca Al-Quran. Mulai dari 1 sampai bisa baca Quran baru tahu oh ternyata yang biasa saya baca ini suratnya. Ya. Nah jadi kalau ditanya lamanya ya saya dari kecil, kemudian terus dikembangkan sampai saat ini ya. Jadi sampai sekarang. Kenapa konsisten? Ya karena yang pertama adalah suka, ya. Jadi memang senang. Kecintaan terhadap Al-Quran adalah suatu hal yang sangat baik, dan apalagi tadi disampaikan motivasinya Ustaz adalah agar bisa dipertemukan Al-Quran bahkan memberikan syafaat. Ya luar biasa sekali. Itu tadi jawaban dari Ustaz Kris. Bergeser ke Ustaz Muzamil.